Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan bahas tentang nomokrasi kali ini. Ada banyak permintaan dari teman-teman di berbagai tempat ya, di berbagai lokasi untuk menjelaskan tentang apa itu nomokrasi. Karena mereka baru pertama kali ini mendengar nomokrasi. Karena yang sudah sering didengar itu adalah demokrasi, ya. Berbeda sekali ini. Tapi memang nomokrasi ini hanya bisa dipraktekkan di negara dengan bentuk bentuk negaranya republik, ya. Kalau monarki, apalagi monarki absolut, biasanya tidak bisa dilakukan. Tapi kalau monarki konstitusional itu masih ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan untuk bisa dijalankan nomokrasi ini, ya. Sementara kalau di republik dengan demokrasi liberal ataupun demokrasi sosial, ya, demokrasi sosialis atau demokrasi komunis yang satu partai atau banyak partai, itu tidak bisa, ya, tidak bisa menjalankan nomokrasi ini. Teori nomokrasi Plato menyebutkan bahwa nomokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada supremasi hukum, ya. Rule of law itu ya nomokrasi. Kalau rule by law itu regimentasi, ya, atau otoritarianisme, ya, rule by law. Kalau rule of law itu nomokrasi. Nah, nomokrasi itu menurut Plato itu adalah loyalitas kepada konstitusi yang ada. Jadi konstitusi itu sangat penting, ya. Bukan interpretasinya, bukan penjelasannya, bukan apa-apanya, tapi yang paling penting adalah apa yang tertulis dalam konstitusi, ya. Nah, kapasitas administrasi yang besar, ya, itu nomokrasi. Kemudian nilai kehormatan terhadap keadilan yang berlaku bagi seluruh pemerintahan. Kalau menurut Friedrich Hayek, teori rule of law, ya, seorang ekonom yang memenangkan hadiah Nobel, ya, dia menganalisis bagaimana aturan hukum dapat bermanfaat bagi pasar bebas. Friedrich Hayek ini mengusulkan bahwa di bawah aturan hukum, individu akan mampu membuat investasi yang bijaksana dan rencana masa depan dengan keyakinan dalam pengembalian investasi yang sukses ketika ia menyatakan di bawah rule of law, pemerintahan dicegah dari upaya individu yang melemahkan, ya, yang mengacaukan, yang melemahkan, yang merusak, ya. Adanya jaminan dalam aturan permainan yang diketahui, individu bebas untuk mengejar tujuan dan keinginan pribadinya, yakin bahwa kekuatan pemerintah tidak akan digunakan dengan sengaja untuk menggagalkan usahanya. Nah, di bawah penegakan aturan-aturan universal tentang perilaku yang adil, melindungi suatu domain pribadi yang dapat dikenali, suatu tatanan spontan dari aktivitas manusia dengan kompleksitas yang jauh lebih besar akan terbentuk sendiri daripada yang pernah dihasilkan oleh pengaturan yang disengaja. Satu-satunya cara di mana kita dapat secara efektif meningkatkan efisiensi birokrasi adalah dengan memperbaiki aturan abstrak yang memandu individu, ya. Kemudian kalau teori Ibnu Khaldun juga membahas secara sangat jelas, ya. Misalnya dia menyatakan bahwa siasah diniyah itu adalah nomokrasi, ya. Siasah diniyah itu adalah nomokrasi. Nah, Ibnu Khaldun membagi negara al-mulk, ya, negara itu dalam dua, ya, yaitu mulk tabi'i atau kerajaan monarki itu tadi, kemudian ada mulk siasi yang sifatnya republik, ya. Ada siasa akliyah, demokrasi liberal, kemudian ada siasa madaniyah, demokrasi rakyat atau demokrasi
sosial atau sosdem ya, atau demokrasi komunis ya, yaitu satu partai politik ya, satu partai politik yang dibolehkan. Ini lucu juga, ada satu partai politik. Nah, sementara siasa diniyah inilah yang disebut pemerintahan terbaik ya menurut Ibnu Khaldun, dan itu disebut dengan nomokrasi. Dalam bahasa Plato itu disebut dengan nomokrasi ya. Jadi di antara siasa akliyah, siasa madaniyah, siasa diniyah ya, yang terbaik itu menurut Plato adalah siasa diniyah. Nah, al-mulk atau negara ya, negara dengan ciri kekuasaan alamiah mulk tabi'i, tipe negara ini ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang, despotisme ya, dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan ya. Prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkualifikasi negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak berperadaban ya. Menurut Ibnu Khaldun ini tidak berperadaban. Banyak sekali negara-negara muslim ya yang menjalankan ciri negara monarki ya, absolut seperti ini ya, seperti di Arab. Nah, negara dengan ciri kekuasaan politik ya, mulk siasi itu berbeda lagi ya. Kalau menurut istilah Ustadz Abu Tolud ini apa namanya? Mulk siasi ini jenis kelamin negara yang perempuan. Kalau mulk tabi'i itu jenis kelamin negara laki-laki. Tapi yang lebih unggul itu sebenarnya adalah yang mulk siasi daripada mulk tabi'i ya. Nah, tipe negara ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu negara hukum atau nomokrasi, yaitu siasa diniyah, negara hukum sekuler, siasa akliyah, dan negara ala Republik Plato, yaitu siasa madaniyah. Menurut Ibnu Khaldun, tipe negara paling baik dan ideal di antara siasa diniyah, siasa akliyah, dan siasa madaniyah adalah siasa diniyah atau nomokrasi Islam ya. Nah, teori siasah Ibnu Khaldun itu mulk siasi atau republik ya, negara republik itu adalah ada terbagi 3, yaitu siasa akliyah, siasa madaniyah, siasa diniyah ya, nomokrasi. Siasa akliyah itu demokrasi juga, bukan nomokrasi ya, tapi demokrasi liberal. Kalau siasa madaniyah adalah demokrasi rakyat ya, demokrasi komunis, demokrasi sosialis ya, demokrasi satu partai itu. Kalau siasa akliyah itu demokrasi liberal, demokrasi banyak partai ya. Indonesia saat ini sekarang menjadi negara demokrasi liberal ya, karena banyak partai ya. Nah, siasa diniyah, nomokrasi ini yang akan kita bicarakan nanti. Nah, teori siasa Ibnu Khaldun, siasa akliyah hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari Tuhan ya, wahyu ya. Siasa madaniyah Republik ala Plato merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit ya, atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih ya. Dia membedakan antara orang yang punya hak pilih dan tidak punya hak pilih ya. Kemudian siasa diniyah kecuali syariah ya, hukum Islam, orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Nah, teori siasa diniyah Ibnu Khaldun, menurut Ibnu Khaldun, nomokrasi Islam atau dalam istilahnya siasa diniyah satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen. Siasa diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Menurut Wakar Ahmad Husaini, nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal baik di dunia maupun di akhirat ya. Al-Masalih Al-Qaffah. Wakar Ahmad Husaini ini menggunakan istilah negara syariah untuk siasa diniyah atau nomokrasi Islam, negara syariah ya.
Siasah diniyah sama dengan demokrasi ya. Negara hukum dalam tipe ini adalah suatu negara yang menjadikan syariah hukum Islam sebagai pondasinya. Malcolm Kerr menamakannya dengan istilah nomokrasi Islam. Ya, Malcolm Kerr. Kita akan bahas sendiri nanti teori Malcolm Kerr ini ya. Juga teori Wakar Hussaini juga ya, Wakar Ahmad Hussaini. Di negara sekuler seperti RRC, sistem ini disebut nomokrasi sekuler. Itu. Oke, ini teori birokrasi ya, Max Weber ya. Max Weber juga membahas tentang negara nomokrasi ya. Tapi dilihat dari bagaimana berfungsinya birokrasi ya. Birokrasi seharusnya dioperasikan dalam sistem hierarki. Menurut prinsip ini, organisasi harus diatur dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja dibatasi sesuai jabatannya. Sistem birokrasi memiliki pembagian kerja karena menganut aliran klasik di mana manusia dianggap seperti mesin, maka terjadi pembagian kerja sebagaimana spare part dalam tubuh mesin, di mana masing-masing bagian memiliki spesifikasi kerja yang berbeda. Birokrasi memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya terpusat. Dalam pandangan ini, organisasi dianggap akan menjadi paling efektif apabila manajemen pusat memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan kegiatan kerja. Birokrasi adalah sistem tertutup. Organisasi seharusnya menutup diri dari lingkungannya karena dapat mengganggu kinerja organisasi. Peraturan sangat penting dalam sistem birokrasi. Menurutnya semua hal dalam organisasi harus memiliki peraturan tertulis agar pekerjaan berjalan dengan teratur dan formal. Adanya functioning of authority, fungsi kekuasaan yang dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah ini menurut Tahir Azhari ya, dalam bukunya tentang negara hukum itu ya, Profesor Muhammad Tahir Azhari membahas tentang 3 tipe ini, yaitu yang pertama adalah traditional authority, yang kedua charismatic authority, yang ketiga adalah rational legal authority ya. Kalau traditional authority, kekuasaan yang berasal dari kepercayaan secara tradisional, misalnya mengenai penetapan Ratu Elizabeth sebagai Ratu Inggris karena kepercayaan lama. Kalau charismatic authority, ini kekuasaan yang berdasarkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi atau menarik hati orang lain. Kekuasaan tipe ini sangat tidak stabil ya, charismatic authority. Seperti Soekarno dulu ya. Itu charismatic authority. Kalau Kartosoewirjo tidak charismatic dia ya. Kemudian rational legal authority adalah kekuasaan yang didapatkan dari kemampuan individu ya. Weber sangat menekankan pada kekuasaan tipe ini karena menurutnya ini adalah dasar dari functioning of authority. Teori maqasid syariah adalah tujuan atau makna yang dikehendaki syariat yang mesti diusahakan untuk dicapai ya, teleokrasi ya. Makanya antara nomokrasi dengan teleokrasi itu sangat-sangat mirip ya. Kemudian maqasid syariah wujud dan diaplikasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tujuan negara menjaga nyawa, menjaga harta ya. Ya itulah maqasid syariah ya, menjaga nyawa, 1, menjaga harta, 2, menjaga keturunan atau generasi ketiga, kemudian menjaga alam lingkungan ya, yang keempat, menjaga perdamaian, nah, yang kelima, menjaga kebebasan, yang keenam, menjaga hak-hak sipil dan politik ya, yang ketujuh, menjaga agama atau keyakinan yang berbeda, itu yang kedelapan, kemudian menjaga lingkungan hidup ya, lingkungan hidup itu juga bagian dari maqasid syariah ya, yang dianjurkan oleh saya lupa lagi. Nah, kemudian ada juga maqasid ammah ya, tujuan menyeluruh atau sebagian besar syariah seperti menjaga agama, nyawa dan sebagainya. Maqasid khassah
cakupannya lebih kecil, khusus ya, lex specialis ya sifatnya. Fokus kepada bagian tertentu dalam syariah. Misalnya tujuan syariah pada hukum-hukum berkaitan perkawinan, kekeluargaan, ekonomi dan sebagainya. Ada maqasid juz'iyah ya. Tujuan pada setiap satu hukum, wajib, harus, haram dan sebagainya. Misalnya tujuan syariah pada pengharaman riba. Nah, bagaimana sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi yang tanpa partai politik tersebut ya? Cara pemilihannya misalnya mau milih kepala kampung ya, ketua kampung atau lurah atau kades ya, kepala desa ya. Kalau di Aceh namanya geci. Nah, itu dikumpulkan dari lorong-lorong, dari jurung ataupun dari dusun-dusun ya yang terpilih. Nah, di dusun-dusun itulah mereka melakukan pemilihan siapa kepala jurung ataupun kepala lorong yang akan dipilih gitu. Nah, setelah terpilih kepala-kepala dusun inilah, kepala-kepala lorong atau kepala jurung inilah yang kemudian, atau RT inilah yang kemudian duduk di satu tingkatan ya, katakanlah itu tingkatan jurung ya, kemudian memilih seorang di antara mereka itu sebagai kecil atau kepala desa ataupun lurah ya. Nah, setelah terpilih ini juga kecil atau kepala kampung atau kepala desa atau lurah ya, itu duduk juga di dalam satu mukim ya, satu mukim, dan kemudian memilih di antara mereka siapa yang kemudian menjadi mukim ya. Kemudian setelah nanti terpilih mukim, nah mukim dengan mukim yang lainnya ya kemudian memilih ya siapa yang akan duduk salah satu di antara mereka itu menjadi camat, atau katakanlah biasanya mukim dengan kecamatan itu disamakan ya, jadi langsung memilih siapa bupatinya ataupun wali kotanya gitu. Kemudian baru di antara siapa yang terpilih menjadi bupati ataupun wali kota itu duduk di dalam satu majelis di tingkat provinsi untuk memilih siapa gubernurnya. Nah, kemudian di antara gubernur-gubernur yang sudah terpilih dari berbagai provinsi ini duduk di dalam satu majelis di tingkat pusat ya, di tingkat negara, untuk memilih siapa presidennya gitu. Itulah cara pemilihannya. Ini yang disebut dengan multi-stage representative election system ya, sistem pemilihan berjenjang ya, multi-stage ya, berjenjang. Jadi bersifat representatif ya. Nah, ini cara pemilihan kecil, mukim, camat, bupati, gubernur, dan presiden dalam sistem negara demokrasi ya. Jadi sistemnya seperti itu, kemudian memilih salah satu, kemudian nanti mereka duduk juga di dalam satu tingkatan yang lebih tinggi di atasnya, kemudian memilih ini. Ya, jadi di antara mereka yang sudah terpilih itu naik ke atas. Nah, nanti kalau ada jabatan yang kosong ini diisi lagi dari bawah ya. Begitu seterusnya ya, seterusnya sampai di tingkat lorong ataupun di tingkat jurung ya, itu mereka memilih seorang kecil. Di antara para kecil yang sudah terpilih itu memilih seorang mukim. Di antara para mukim yang sudah terpilih memilih seorang camat ya. Di antara camat yang sudah terpilih itu memilih seorang bupati ataupun wali kota. Di antara bupati dan wali kota itu di forum provinsi dia memilih seorang gubernur. Di antara para gubernur di seluruh negeri ya, seluruh negara di tingkat pusat ya, itu memilih seorang presiden ya. Nah, nanti kalau di antara para presiden-presiden ini, di antara beberapa dalam satu regional, itu memilih seorang khalifah
begitu ya. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Nah, cara pemilihan legislatif juga begitu ya, seorang dimulai dari tingkat bawah ya, untuk duduk di tingkat legislatif apa misalnya. Jadi legislatifnya itu juga terdiri dari misalnya apakah legislatifnya adanya di DPR ya, DPRD di tingkat kabupaten, atau DPR A ya kalau di Aceh itu di tingkat provinsi, kemudian DPR RI di tingkat negara nasional ya. Ada kalau DPR-nya, tapi menurut saya DPR itu boleh aja ada di berbagai tingkatan ya, misalnya di tingkat kampung ada satu DPR ya, di tingkat mukim ada satu DPR, di tingkat kecamatan atau mukim dan kecamatan itu disatuin saja ya. Kemudian di tingkat apa namanya, di tingkat kabupaten ada DPR-nya, di tingkat provinsi juga ada DPR-nya, di tingkat apa namanya nasional juga ada DPR-nya ya. Dan itu dipilih juga salah seorang. Jadi ada berapa perlu pemilihan ya, pemilihan untuk eksekutif satu orang satu kali ya, kemudian pemilihan di tingkat apa namanya, di tingkat legislatif juga sekali dilakukan, kemudian pemilihan di tingkat nasional juga ya, itu sekali juga dilakukan ya. Nah, saya kira apa yang terumuskan dengan cara yang seperti ini itu akan lebih memudahkan, dan ini tidak memerlukan partai politik karena pemilihannya berlangsung sangat cepat ya, bisa saja ini berlangsung dalam di tingkat pertama itu ya 1 hari, di tingkat kedua 1 hari, di tingkat ketiga 1 hari, di tingkat keempat 1 hari, di tingkat kelima 1 hari, tingkat keenam 1 hari, tingkat ketujuh 1 hari. Jadi dalam waktu 1 minggu itu relatif cepat bisa terpilih ya, terpilih semua ya, semua anggota DPR dari berbagai tingkatan itu ada. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali. Jadi ini dibandingkan dengan model pemilihan demokrasi langsung ya, itu memakan waktu, menghitungnya cukup lama ya, waktu untuk menghitungnya cukup lama. Kalaupun ada elektronik ya, electronic election ya, itu apa katanya itu bisa cepat, tapi itu tidak, sebenarnya itu mereduksi manusia menjadi data-data biner ya, data-data biner yang apakah itu benar atau tidak kita nggak tahu gitu. Tapi kalau yang ini langsung manusianya gitu ya, langsung manusianya tunjuk tangan siapa gitu ya, ditunjuk. Nah kemudian ini efek ya dari demokrasi tanpa partai politik. Demokrasi tidak membutuhkan multi partai ya, bahkan negara dengan satu partai pun tak boleh ya, dalam demokrasi. Jadi partai politik menjadi hilang, tidak dibutuhkan. Demokrasi menghilangkan struktur pemerintahan yang tidak penting seperti RW. Demokrasi menambah struktur yang dianggap penting seperti mukim ya, atau mengubahnya seperti kecamatan menjadi sago dan sebagainya kalau di Aceh ya. Nah ini perbandingan antara demokrasi dan nomokrasi. Kalau demokrasi itu ada partai politik, nomokrasi tanpa partai politik. Demokrasi itu berbiaya besar, kampanye, TPS, saksi dan lain-lain. Kalau nomokrasi itu murah ya. Kemudian demokrasi itu banyak konflik ya. Tiap pemilihan itu ada bakar mobil ya, ada bakar ini, bahkan banyak terjadi konflik ya antara pemilih partai ini, pemilih partai itu dan sebagainya ya. Nah, atau pemilihan presiden langsung ya, itu juga itu antara pendukung ini, pendukung itu gitu. Itu juga menjadi ini ya, sumber konflik ya. Kalau demokrasi konflik
kecil konfliknya, bahkan nggak ada konfliknya. Karena itu di tingkat bawah itu langsung dipilih, kemudian nanti akan naik-naik ke atas ya, yang siapa yang terpilih itu. Seperti injit-injit semut lah ya. Siapa sakit naik ke atas, begitulah. Kemudian kalau demokrasi itu pemilihan langsung. Kalau demokrasi pemilihan representasi, pemilihan representatif ya, keterwakilan. Kalau demokrasi itu one man one vote. Kalau ini one man one representation, ya. Nah, dari partai untuk partai oleh partai kalau demokrasi. Kalau ini dari bawah, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, ini yang nomokrasi itu sebenarnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu sebenarnya nomokrasi bukan demokrasi. Banyak orang sekarang ini mengistilahkan demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan. Nah, itu dari partai untuk partai oleh partai, itu demokrasi. Kemudian kalau demokrasi itu tidak ada keterwakilan suku dan agama. Kalau ini pasti ada keterwakilan suku dan agama atau kepercayaan lokal. Itu karena apa? Karena sudah pasti ada perwakilan ya, bukan DPD tapi tetap di DPR gitu. Itu pasti akan ada ininya gitu, keterwakilannya ya di tingkat pusat nanti. Jadi orang-orang minoritas itu akan mendapatkan porsi-porsi tertentu di dalam katakanlah DPD ya, DPD seperti itu. Kemudian kalau demokrasi itu kan sistem distrik. Kalau ini sistem distrik dan suku, ras dan agama. Ya, jadi semua agama, semua kepercayaan, semua agama-agama lokal ya untuk harus ada wakilnya ya di tingkat DPD katakanlah ataupun di tingkat DPR ya. Kemudian hak pilih di semua pemilihan kalau demokrasi, hak pilih di semua pemilihan. Kalau ini hak pilih hanya di pemilihan terbawah ya, di tingkat RT, di tingkat dusun ya. Kemudian direct election system ya, pemilihan langsung ya. Kalau ini multi stage bottom up representative election system. Saya menamakannya begitu ya, multi stage bottom up representative election system. DPR, DPD, dan MPR. Nah, ini demokrasi ya. Kalau ini ya mungkin DPR saja gitu. Tapi menurut saya sih lembaga boleh-boleh saja karena lembaga legislatif itu dibutuhkan lembaga DPD, perwakilan daerah ya, dan mungkin ini perwakilan daerah bukan hanya daerah tapi perwakilan suku dan agama. Itu juga perlu ada ya. Itu perwakilan kultural. Kalau perwakilan daerah itu sebenarnya DPR ya. Nah ini kedua-duanya itu duduk dalam satu lembaga di bawah payung satu lembaga namanya MPR ya. Nah, di dalam demokrasi sebenarnya cukup dengan DPR saja, tapi kalau mau dipertahankan adanya DPR, DPD ya dalam satu di bawah satu payung MPR ya boleh juga seperti itu. Itu opsional aja ya ininya. Kemudian demokrasi ada presiden, gubernur, bupati, kecik ya, bisa 2 kali. Kalau ini hanya bisa dipilih 1 kali. Kalau di dalam ini demokrasi itu ada petahana, kalau ini tidak ada petahana ya. Tidak ada petahana, hanya bisa dipilih 1 kali saja. Oke, dan tidak digaji terlalu tinggi juga ya seperti sekarang ini ya. Jadi demokrasi itu ya orang-orang yang akan membuat ini tapi tidak digaji sampai gila-gilaan ya seperti sekarang ya. Sementara guru nggak digaji ya, gajinya kecil sekali, dosen nggak ada gajinya dan sebagainya ya. Oke, itu saja yang bisa ini. Tulis komentar kalian jika kalian punya pemikiran lain atau kalian tidak setuju atau kalian setuju, silahkan ya di komentar, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.